Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita nukil salah satu pendapat dari Muhammad Asad di dalam kitab tafsirnya The Message of the Quran. Dia menyimpulkan ada satu ayat yang kita kutip ini, bunyi ayatnya sudah familiar, yaitu wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Di dalam tafsir Departemen Agama diartikan jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Tapi Muhammad Asad menguraikannya, maksudnya jangan menggunakan Islam untuk mendapatkan uang. Jadi mungkin penafsirannya ini akan panjang lebar, maksudnya jangan menyalahgunakan Islam untuk seseorang mendapatkan uang. Tapi bukan berarti orang tidak boleh mendapatkan duit dari Islam. Misalnya orang umrah, travel haji dan umrah, dia pasti dapat duit, tapi itu kan tidak disebut dengan menjual agama gitu. Itu namanya ada jasa yang didapatkan. Dia menjual makanan halal saja gitu. Ditulis di depan label halal, itu kan bukan menjual agama gitu. Malah itu disebut untuk menjelaskan arti Islam sehingga orang tidak tertipu di dalam membeli suatu produk makanan. Nah, maksud menjual agama inilah menggunakan Islam untuk kendali mendapatkan uang. Contoh kecilnya ya mungkin kita sebut cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu menggunakan cerita-cerita palsu untuk mendapatkan uang. Dia mencoba mengelola isu-isu itu supaya uangnya terus bertambah. Inilah orang yang disebut, yang dikutuk oleh Tuhan dalam Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sangat murah. Kalau Muhammad Asad menyebutnya tidak boleh menggunakan Islam untuk tujuan yang sangat hina dan rendah. Jadi tujuannya misalnya untuk memperkaya diri, lalu dijual cerita-cerita bohong, cerita-cerita kurafat, cerita-cerita yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya, cerita di mana akal kita pasti menolaknya. Maka itu yang disebut orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan kehidupannya. Mengapa tema ini terus kita angkat? Karena di tingkat global sekarang ini ada upaya yaitu pendekatan gitu. Menggunakan orang-orang yang bisa dia gunakan supaya tujuannya sama, yaitu bagaimana mengendalikan Islam ini sehingga sumber dananya terus-menerus dapat dikeruk. Karena itu di tingkat paling bawah nanti umat Islam ini harus disibukkan dengan tema-tema yang tidak ada urusannya dengan kehidupannya. Atau dalam bahasa kita yang sangat populer yaitu ribut dengan masalah khilafiyah. Dia harus dipupuk. Begitu juga nanti ada tema-tema dari ustadz yang kita sebut nih tema menyesatkan. Gitu. Itu harus dibina terus dan dipupuk. Gitu. Nah, dengan tema khilafiyah ini diupayakan agar sesama umat Islam ini timbul konflik dan bentrok kalau bisa. Gitu. Jadi pengajian ini dibubarkan, yang ini nanti menghujat, nanti timbul bentrok yang tidak ada habisnya. Ya, tapi di tempat kita tema ini nampaknya bisa digagalkan karena ada kesadaran bersama gitu dari masyarakat bahwa perbedaan atau khilafiyah atau furu'iyah itu tidak lagi dijadikan tema-tema sentral di dalam pembahasan kajian agama, tepatnya kajian agama Islam. Misalnya di saat bulan puasa sekarang ini, tema orang sekarang kan tidak lagi ribut puasa itu apakah berdasarkan hisab atau berdasarkan ru'yat, kan nggak ada orang ribut lagi. Kalau tahun lalu masih ada Profesor Sinting, kita nyebut Profesor Sinting lah ya, yang menghujat dan mengerakkan orang yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas untuk dimusnahkan gitu.
Tapi profesornya nampaknya tahun lalu tuh sudah ditangkap dan kita nggak tahu bagaimana kelanjutan nasibnya. Kemudian yang kedua, tema-tema ekonomi ini jangan menjadi bahasan umat Islam. Gitu. Jadi selamanya umat Islam ini bisa dikendalikan seluruh aktivitasnya. Misalnya sekarang ini nih, sumber daya kita ini kalau dibahas oleh umat Islam gitu, maka bisa menimbulkan satu kekuatan. Maka setiap upaya umat Islam yang berupaya menghimpun sumber daya ekonomi itu diupayakan agar itu gagal. Gitu. Maka di tengah-tengah umat Islam ini banyak sekali para pendusta-pendusta atau raja dusta yang memanfaatkan isu ekonomi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya pemirsa tahulah apa yang kita maksud. Gitu. Kemudian dari sini kita mencurigai kenapa ya tema-tema Yusuf Mansur itu nggak banyak yang mengcounter gitu. Padahal kalau buka buku-bukunya gitu, cerita-cerita itu membuat kita bisa geli dan ketawa. Ini kok Islam ditampilkan dalam Islam bodoh begini gitu. Itu yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Dia membawa tema-tema Islam untuk kebodohan. Catat ya, dia membawa tema-tema Islam untuk kebodohan, bukan untuk kecerdasan. Gitu. Karena yang mengikutinya ini adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Akibatnya apa gitu? Yusuf Mansur menjadi sangat kaya raya dari cerita sedekah atau investasi apalah gitu. Tapi ujungnya nanti nggak ada, uangnya hilang. Nah ini kita sebut bagaimana Islam digunakan untuk kepentingan individu dan bagaimana Islam ini di bawah kendali kekuatan yang maha besar sehingga semangat umat Islam itu tidak boleh muncul di dalam semangat berekonomi. Nah, di antara pilarnya apakah nanti mereka terhubung atau enggak, tapi temanya sama gitu. Itu umat Islam ini harus dihinabobokkan sehingga dia tidak pernah berpikir dengan akal dan nalar yang baik. Nah, datanglah kita ini, kawan-kawan YouTuber lain ini menjelaskan bahwa itu tidak benar. Gitu. Baca aja buku-buku Yusuf Mansur yang 18 itu. Susah kita cari yang mana yang benar ini. Gitu. Karena ceritanya semua itu adalah cerita menawarkan kebodohan, menawarkan kebohongan. Maka kalau kita mencoba satu persatu, itu bohong semua ceritanya. Atau Islam khusus untuk dia aja gitu, untuk orang lain nggak bisa. Apa contohnya? Ketika dia di penjara, katanya dia bisa bicara sama semut. Bisa bicara sama semut. Orang bilang ya berarti ente Nabi Sulaiman dong. Wah, dia akan bilang itu spirit Sulaiman. Sinting nggak? Terus apa gunanya? Bisa nggak dia nyuruh semut misalnya nih? Kan nggak bisa dibuktikan. Kalau Nabi Sulaiman dibuktikan, apa buktinya? Dikukuhkan dengan ayat. Apalagi nanti cerita-cerita ekonomi Yusuf Mansur. Orang-orang yang hari ini hidupnya susah sangat berharap. Apa yang dia tawarkan? Nggak ada. Tapi aneh kok masih ada orang yang percaya gitu ya. Masih ada orang bela-bela, oh sebegitu jahatnya kah? Sebegitu rusaknya kah? Aduh. Ini satu di antara dua nih terhadap orang-orang ini. Pertama, baru nonton YouTube. Gitu. Yang kedua, ini bagian dari cerita Yusuf Mansur sendiri atau pelakunya. Kita nggak tahu ya. Jadi, yang bini-bini harus kita jelaskan. Nah, di bulan Ramadan ini ada pula orang bilang, kok bulan Ramadan gibah-gibah gitu. Ini bukan gibah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di bulan Ramadan juga, itu menjelaskan. Misalnya tentang kedustaan orang Yahudi. Kebrengsekan kaum Yahudi, itu dijelaskan. Terus Al-Quran bergibah gitu. Al-Quran bergibah. Itu Nabi Muhammad tukang gibah. Mana ini? Terus di bulan puasa Nabi Muhammad juga berperang. Terus janganlah puasa-puasa kok ribut gitu.
Ini perlu kita luruskan cara kita beragama gitu. Jadi dengan penalaran yang baik, insya Allah kita tidak tertipu dengan cerita-cerita bohong yang dibawa oleh Yusuf Mansur dan sejenisnya. Karena ada upaya elit global sekarang ini untuk menggunakan Islam ini agar tetap di bawah kendali mereka. Jadi tema-temanya dikemukakan terus-menerus sehingga kita umat Islam ini menjadi orang-orang yang dijajah dan diperbudak oleh elit global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.